Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, malam semuanya. Kembali lagi bersama kita di channel yang terkeren dan bernuansa Nusantara, yaitu channel Nakantara Project. Dan kali ini kita akan sedikit ber-Q&A. Bisa dijelaskan? Q&A, betul. Kali ini kita akan main Q&A. Nama Q&A-nya Maja. Malu di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Maaf guys, salah. Oke. Dan kali ini kita akan ber-Q&A yang bernama Maja, yaitu Malu bertanya, sesat di jalan. daripada berbahasa-basi lagi, langsung saja kita Kita main gamenya langsung yuk, Game. Q&A. Sini pertanyaan. Ini ada 2.400 pertanyaan dari teman-teman Nakantara. banyak. Tapi Ya. kita ambil cuma 16. Jadi di sini ada pertanyaan yang terpilih yang akan beruntung kita bacakan. Oke, kita mulai ya. Oke, mungkin dari gua dulu ya. Dibuka. Deg-degan gue. Sudah pernah ke Peak belum? Nah, ini nih. Sebenarnya kalau Peak itu mangrove bukan sih? Betul. Nah, kita udah pernah ke mangrove-nya. Jadi kalau ke Pantai Indahnya belum. kayaknya belum dah. Kita baru ke Peak ke hutan mangrove. Itu tahun berapa ya? Itu Waktu kita SMK. betul waktu SMK ini. SMK bareng-bareng. Bang, ada apa aja tuh bang di sana bang? Jadi kalau di mangrove itu ya pepohonan doang sih. On doang. Gersang, Gersang. panas. Tapi enak sih kalau Seru-seru buat jalan, buat lu healing. Kalau buat lu ngilangin stres enak sih di situ sih. recommended dan betul untuk dituju gitu. Lanjut, pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh Rifali. Silakan. Oke, gua ambil ya. Gua ambil satu. Pegang ya. Makanan khas Jakarta. Menurut gua makanan khas Jakarta telak telur. Itu udah umum banget ya kalau Menurut lu? telur ya. Kalau menurut gua makanan Jakarta apa? Onde-onde Jakarta bukan? Onde-onde. Onde-onde ya? Ketoprak. Ketoprak. Tiap hari anjir. Nasi Itu, uduk. ah. Nasi uduk Jakarta kan. Nasi uduk Jakarta ya. Emang iya. Nggak tahu juga ya. Tapi umum banget itu di Jakarta, banyak banget. Banyak makan nasi uduk. Ini pertanyaan berikutnya gua buka ya. Tempat paling enak buat healing di Jakarta. Tempat paling enak. Menurut siapa dulu? Gua apa lu? Silakan menurut Rifali dulu Gua dah. ya. Healing di Jakarta tuh paling enak Ancol. Ancol tapi sekarang di Jember, coy. Udah kotor. Nggak kotor juga ya, cuman Pik. Peak yang tadi kita bahas Iya, ya, iya, itu Peak. juga boleh tuh. Pik, Ragunan juga masih oke. Ragunan, Taman Mini. Taman Mini Sebenarnya banyak sih Banyak, buat healing. tempat wisata yang buat healing. Cuman ada satu tempat yang mantep banget tuh di Jakarta. mana tuh? Di mana? Lapangan Banteng. Itu kalau setiap Lapangan malam- Banteng. Buat olahraga coy itu coy. Iya, itu kalau malamnya ada atraksi kayak air-air gitu kan. Ya, itu dulu sebelum pandemi. Oh, sekarang udah nggak ada. Pandemi udah nggak ada kayaknya. Belum tahu, belum dibuka lagi. Tapi sebelum pandemi seru banget itu. Sumpah gue pernah ke situ, itu air mancur beratraksi main-main gitu. Iya, Seru pernah banget, sumpah. waktu itu. Ah, Cuman yang malam bukan ya? itu malam. Malam. Iya itu malam. Bang, lu kesana sama pasangan bang? Tadinya cuman dia ini nggak punya pasangan, jadi kalau kalian mau berpasangan dengan dia dapat komen di komentar ya. Berarti healing sendiri ya bang? Iya. Ya kita kesana. Kita kesana berdua ya. Kita berdua. Berdua doang kesana. Cuman buat air mancur. Ya kita kemana-mana emang selalu berdua, nggak bisa dipisahin. Oke, lanjut. Bestie ya kita. Kita lanjut ya kak ke pertanyaan selanjutnya guys. Oke teman-teman Nakantara, apa ini pertanyaannya? Cerita horor di Jakarta. Menurut lu horor nih? Gila sih. Sebenarnya banyak ya di Jakarta, apalagi kalau udah sebenarnya di kota ada, di kampung juga ada, perkampungan Jakarta, terus di kuburan juga ada. Di mana-mana ada cerita horor tersendiri lah ya. Lu tahu yang namanya Stasiun Manggarai? Itu kan Nah. Jakarta, itu horor tuh. Sempat dibikin film. Oke, tadi di Manggarai, ya emang di Manggarai kayaknya terkesan ada cerita tersendiri lah bagi yang merasakannya. Cuman kalau gua umumnya emang belum pernah merasakan sesuatu hal yang berbau mistis di Manggarai gitu. Berarti menurut lu gimana? Kan menurut gua Manggarai, menurut lu gimana? Kalau gua di kuburan Tanah Kusir ya, itu Lu pernah ke situ? belum pernah. Kenapa lu ngomong? Nonton filmnya doang. Oh nonton filmnya. Gue pikir lu udah pernah ke sana. Cuman kalau menurut Rifali gimana? Tapi kalau misalnya gue lihat setan gue takut sih. Bentuknya, coy. Kalau gue ditongolin, gue nggak apa-apa aja. Gue kadang suka takut kalau misalnya jalan sendiri di Jakarta. Bukan gue pengecut sih, tapi emang gue nggak berani.
Oke. Iya nggak sih? Ya mungkin cerita horor dapat di selanjutnya lah ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Kita lanjut ya. Oke, tadi udah. Udah Berarti ambil gua ya. sekarang gue. Nih, yang selanjutnya. Ini udah berapa nih? Kita udah banyak banget yang kita tanya. Oke. Ini ada ceritakan tentang kota tua. Siapa dulu nih? Gua apa lu? Gue dulu deh. Gua dulu. Ya. Oke lah. Jadi kota tua itu gue pernah ke museum 3 dimensi itu. Di mana itu? Lu nggak ada. Gua nggak diajak. Kak. Kan kita kemana-mana berdua, terus gua nggak diajak. Gua baru tahu ini sih. Jadi di kota tua itu ada banyak museum, cuman nggak gue masukin semua. Jadi cuman museum 3 dimensi itu waktu itu masih lumayan sih masuknya juga ya. Cuman di situ bagus dah, karya-karyanya juga buat foto-foto itu juga wah mantep banget. Itu menurut gua. Kalau menurut Rivaldi? Menurut gua kota tua seru sih. Daerah situ bisa buat main sepeda, lu bisa ketemu bule di kota tua. Makanan Jakarta tuh banyak banget, kerak telur, ketoprak, semuanya ada di situ. Gue pernah ke situ, lu inget gak? Kita pernah naik busway, bukan busway, Bis tingkat. bis tingkat. Jadi dulu tuh sebelum pandemi ada bis tingkat dari Istiqlal sampai ke kota tua, nanti turun di kota tua kita bisa healing di situ. Itu kita nggak healing? Iya, waktu itu kita nggak healing karena kita takut Takut diculik, Bang. Waktu itu masih SMK SMK. kelas 1 ya kalau nggak salah. Iya, kita kelas 1 kita naik bis tingkat kalau nggak salah, kita turun habis itu kita naik lagi pulang ke Istiqlal. Iya, Gratis, Bang. gratis. Gratis, sumpah itu gratis bis tingkat tuh. Zaman sebelum pandemi, tapi sekarang pandemi agak nggak seru sih. Jadi itu versi gua dan versi Rivaldi tentang kota tua. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Selanjutnya ya. Yang spot favorit di Jakarta, spot favorit Jakarta. Jangan bilang kokas lagi. Enggak, gue tahu pasti lu mau bilang lapangan Banteng. Ya kan? Lu kebaca. Iyalah. Selain Kalau lapangan menurut- Banteng juga ada. Iya, yaudah menurut lu apaan deh? Spot paling baik di Jakarta. Spot paling baik di Jakarta itu ada di Velodrome sih. Velodrome. Ya kita deket-deket rumah aja Velodrome dulu. internasional. Lucu Iya kan? sih, boleh. Itu juga buat foto oke, buat jogging oke, buat main sepeda oke, buat ketemuan juga oke. Nongkrong di situ juga oke dah. Stadion baru, Bang. Jis, udah bener. Jis, betul. Keren katanya, Bang. Mantep sih. GBK juga bisa dijadiin spot olahraga tuh. Boleh tuh ya, keren tuh, mantep Jis. GBK rekomendasi ya di Jis tuh, itu bagus banget, keren sih menurut gue. Lu udah kesana? Udah waktu itu sama temen-temen gue. Bagus-bagus. Iya, bukan nggak malu sih. Siapa juga yang ngajak lu? Ya udah, Ya lanjut. kita mau lanjut. Menurut lu? Udah ya. Tadi udah. Kita mau lanjut ambil ya. Oke, ini sekarang ada beberapa lagi nih yang masih ada. Mitos yang kalian percaya dari kecil. Mitos yang percaya dari kecil. Gue dulu, lu dulu. Itu mungkin versi lu dulu kali ya, karena lu orangnya bermitos. Gue dulu dong yang disuruh kalau yang susah ya. Mitos dari kecil. Mitos dari kecil tuh apa ya, kalau misalnya maghrib ada kalong wewe kalau misalnya di Jakarta tuh. Sumpah sih. Gue nggak tahu itu bener apa enggak, cuman kalau mak gue nyuruh, mak lu, Mak gue. iya mak lu nyuruh, mak gue nyuruh itu kalong wewe kalau misalnya maghrib jangan pernah keluar kalau misalnya maghrib ada kalong wewe. Emang itu udah dari kecil banget ya. Kecil. Cuman sampai sekarang masih ada yang beranggapan bahwa dipercayai lah gitu. Kalau dari gua, mitos dari kecil itu sebentar Kak, boleh mikir dulu nggak? Oke. Jawaban yang bagus. Kalau wewe Satu clue. Itu aja. Ini aja duduk di depan pintu. iya duduk di depan pintu. Makan di depan pintu. Takut-takutin pakai mitos gitu. Makan di depan, nyapu harus bersih, makan harus bersih, Oh iya, makan ya, makan. makan tuh harus Gua pernah dengar. dihabisin. Kalau nggak bersih. Istrinya jelek. Oke. Jadi kalau menurut versi saya mitos dari kecil itu biasanya makan kalau nggak habis itu nanti nasinya nangis. Iya betul, nangis. Iya. Iya betul. Nasi Nggak, nangis. iya. Tapi emang bener sih itu. Zaman kecil lo ini ya bahagia juga ya, masih ada nasi nangis. Zaman sekarang tuh anak-anak kayaknya nggak ada deh nasi nangis. Iya, jadi buat yang nonton video ini tolong makan harus habis ya. Jadi Untuk anak-anak muda, adik-adik tuh kalau makan habisin ya. karena kalau nggak habis tuh mubazir, kasihan kan. Itu rezeki loh. Oke. Jadi ceramah. Mantap. Lanjut Oke, ya. Lanjut. Dari Rivaldi sekarang. Apa ya?
traveling terjauh yang pernah dilakukan. Ini di Jakarta atau di mana nih? Di mana aja? Oh, di mana aja? Kita Berarti luar sendiri-sendiri Jakarta, ya? atau kita berdua? Sendiri-sendiri dulu ya. Kalau sendiri-sendiri traveling paling jauh Jogja sih. Jogja, ya gue ke Borobudur, ke Malioboro, ke Gembira Loka tuh kebun binatang Gembira Loka. Udah sih muter-muter keraton. Itu sih gue sih pernah. Kalau lu? Kalau misalnya gue ke pulang kampung kali ya, pulang kampung ke Gombong. Itu Kampung gue juga. itu sih. Kebumen. Jadi mungkin kalau diceritain udah lama banget ya. Soalnya kita nggak pernah healing jauh, Pak. Iya sih. Jadi sekitaran Jakarta aja. Kalau Ya jauh-jauh udah, ke Gombong waktu lo ini main ke Gua Jati Jajar. ya ke Gombong itu ada objek banyak dah objek wisata. Gua Jati Jajar, Gua Petruk. Iya, Gua Petruk. Itu masih masuk Gombong gak sih? Masih. Ya. Ya daerah Gombong dan Terus sama pantai. Aduh lupa nama Pantai, pantainya. Ya udah nanti kalau kalian ke Gombong. Jadi Gombong itu daerah Kebumen, Jawa Tengah. Itu bagus Kalau di banget. Jakarta kemana bang? Kalau di Jawa? Paling jauh Jakarta Peak sih, karena rumah kita di timur, Peak utara. Jadi jauh perjalanan coy. itu jauh. Itu jauh menurut gue. Ini nggak pernah healing nih. Healing Jakarta Kerja paling mulu jauh, ya? Peak. Iya coy, budak korporat gue. Ya. Emang lu bukan? Bukan. Lu apaan? Atasan. Oke. Atasan lu gua. Lupakan. Iya. Lupakan. Ya oke, pertanyaan selanjutnya. Lanjut ya. Gue apa lu nih? Gua. Lu ya. Tempat wisata gratis di Jakarta. Aduh. Tempat gratis di Itu Jakarta. kita kaum gratisan tahu pasti ya. Taman Suropati. Suropati. Duduk nongkrong ngeliatin orang jalan. Lu pasti. Duduk nongkrong ngeliatin orang pacaran, bukan ngeliatin orang jalan coy. Nggak punya pacar ya? Enggak. Iya. Kalau menurut gua tempat nongkrong di Jakarta itu ada di Cempaka Putih. Kita biasa ngopi kalau malam minggu. Tapi nggak setiap malam minggu juga. Kadang-kadang doang sih. Ya itu sama pacar lo. Tolong jangan sebutin. Oke. Ya di Cempaka Putih jadi ada tempat kopi namanya Kopi Janji Jiwa apa kalau nggak salah gitu. Itu enak. seru. Tolong di endorse jadi jiwa. Iya di situ. Tapi yang gratis kalau menurut gue cuman Taman Suropati, Veldrum, Lapangan Banteng. Itu sih kalau misalnya gratis. Tapi kalau misalnya tempat nongkrong, ya karena gue nongkrong sama dia doang ya janji jiwa. Janji jiwa di Cempaka Putih itu seru. Iya, jadi duduk aja di situ. Ya nggak apa-apa. Ada live musik sebenarnya di situ setiap minggu. Tapi Setiap kalau malam nggak jajan nggak enak ya? Nggak enak sih. Pasti kita beli kopinya doang sih. Lanjut ya. Oke, gue lanjut. Pegang. Ini tinggal sedikit pertanyaannya guys. Alhamdulillah, bentar lagi mau habis berarti. Hal terrandom yang pernah dilakukan di Jakarta. Gue dulu apa lu dulu? Silakan. Gua Yang dulu. Terrandom. membacakan. Hal paling random di Jakarta tuh gue tiba-tiba jalan sama dia tanpa arah. Itu random banget. Gue bisa jalan tiba-tiba, misalnya ya kayak waktu gue pulang konten sama Ridwan, gue nggak tahu mau makan apa, jadi di Senen itu ada nasi kapau. Itu random banget, terus tiba-tiba gue pikir makanannya apa, ternyata itu masakan Padang biasa, tapi ya enak sih, lumayan lah. Nasi kapau tapi mahal coy. Menurut Oke. lu? Jalan-jalan terrandom. Nggak, Apa pertanyaannya gimana tadi lupa gua. random, hal terrandom di Jakarta. Oh, hal terrandom. Kalau di Jakarta itu hal terrandomnya susah dijelaskan ya. Karena saya bukan orang yang random. Gimana? Beda sih Di karakter dia sama karakter gue. Dia nggak random, gue random orangnya. Dia sistematis, gue enggak. Iya, Beda. begitulah. Jadi lu gini, pernah ke daerah yang kita tiba-tiba jalan loh. Kayak makan kemarin nasi kapau kita nggak direncanain. itu kan di Senin. kepengenan lu. Ya karena gue random, itu kepengenan gue. Emang nggak pengenan lu juga? Kan makannya berdua sama lu. Ya udah, Ya udah. oke lah, enak. Lanjut lah ya. Lanjut. Silakan Rifali menjawab pertanyaan berikutnya. Gue ambil lagi ya guys. Kenapa Jakarta macet? Kenapa Jakarta macet? Kalau nggak macet bukan Jakarta bro. Itu jawabannya. Ini ibu kota yang Iya. penduduknya padat banget. Bener. Kenapa macet? Ya karena ibu kota, jadi semua orang dari planet lain termasuk, Bekasi dan sekitarnya. Ini orang Bekasi nih bikin macet. Enggak, bohong, canda. Terus gue diserang. Jadi yang dari luar Jakarta kerjanya di Jakarta ya. Iya, luarnya kerja di Jakarta, makanya bikin macet. Jadi ya mau gimana pun Jakarta bakal tetap macet. Tapi kemarin COVID itu solusi terbaik untuk mengatasi macet. Tapi jangan sampai
Oh iya benar sih. Aman. Bener aman. Ya kalau nggak mau macet jangan di Jakarta. Jakarta pasti macet. Iya. Ya kan? Bener? Jadi harus pagi-paginya kalian bangun lah biar mengatasi macetnya itu. Betul. Biar nggak telat ke kantor. Jangan kayak dia jam 9 baru mandi. Tolong. Bang, pakai angkutan umum bang. Makanya belum macet. Angkutan umum juga sama. Itu kalau nggak dapat duduk kan gak enak ya. Bukan, maksudnya dia pakai angkutan umum biar nggak macet, bener. Jangan semua pakai kendaraan pribadi. Bener ya kan? Bener-bener bagus. Bagus, ide lo bagus. Semoga semua orang pakai angkutan umum, keren Iya. sih. Biar nggak macet, biar nggak polusi. Fasilitas Jakarta itu harus dimanfaatkan. Banyak tuh Transjakarta, MRT, LRT sekarang udah banyak banget, keren sih. Tau nggak bang kenapa Jakarta macet? Kenapa? Karena si Komo lewat. Anjir itu otak gue dari kecil, si Komo lewat. Bener sih. Enggak tahu lagunya tuh bang. Komo. Gimana? Gue lupa. Sumpah itu iya, di otakku juga itu. Lo mau tau nggak? Pertanyaannya udah habis. Itu pertanyaan spesial yang kita Gila. sudah bacakan. Cukup muter otak sih sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Nakantara. Pertanyaannya bagus banget ya. Bagus banget, thank you. Kalau Pertanyaannya, kalian ada yang mau ditanyakan lagi tentang Jakarta atau budaya-budaya Jakarta, atau ada yang lo lebih tahu dari kita, bisa di kolom chat. Tadi ada beberapa pertanyaan tuh yang kita nggak tahu, bisa di chat ya. jadi bisa kalian bantu jawab. Betul. Jadi video ini hanya Q&A hiburan aja, gak usah dibawa serius ya. Ya serius, Nakantara. Kita sama-sama belajar karena usia gue juga masih kecil. Salah ya? Ya udah. Mungkin itu aja Itu ya. aja yang bisa kita suguhin buat teman-teman. Jadi Next video kita akan buat lagi tentang budaya Budaya Nusantara dan yang setara lebih dari luas lagi. Oke, terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.